Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas sedikit materi mengenai berbicara dengan keterampilan lainnya, aktivitas berbicara di depan umum, dan langkah-langkah berbicara. Sebelum kita mengulas materi lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa arti berbicara sesungguhnya? Jadi, berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa lisan dengan suatu tujuan tertentu. Berbicara tidak hanya mengandalkan fisik atau fisikis saja, tetapi harus dipahami antara fisik dan fisikis harus menjalin kerjasama yang baik agar terciptanya sebuah bunyi bahasa yang menghasilkan makna yang mempengaruhi orang lain. Menentukan kalimat dalam langkah-langkah berbicara. Dalam menentukan kalimat ini terdiri dari 3 macam. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan materi atau bahan ajar. Dan yang ketiga, perancangan. Dalam keterampilan berbicara harus menggunakan tema atau pokok yang akan dibahas agar saat seorang pembicara melakukan proses pembicaraan dilakukan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Setelah menentukan tema, kemudian menentukan materi yang akan dibahas pada saat seorang pembicara melakukan proses pembicaraan, agar seorang pembicara menyampaikan sesuai dengan materi yang sudah direncanakan. Dan seorang pembicara harus menguasai materi yang akan disampaikan. Yang ketiga itu ada perancangan. Nah, dalam perancangan ini dilakukan untuk merancang sebuah rencana berupa kata-kata yang baik untuk disampaikan pada saat terjadinya proses berbicara. Pada materi aktivitas berbicara di depan umum, terdapat faktor penghambat keefektifan berbicara. Faktor penghambat keefektifan berbicara ini terdiri dari 2 macam, yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat internal ini berasal dari dalam diri pembicara, sedangkan faktor penghambat eksternal berasal dari luar pembicara. Di dalam materi langkah-langkah berbicara juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara ini terdiri dari 2 macam, yaitu faktor kebahasaan penunjang keefektifan berbicara dan faktor non-kebahasaan penunjang keefektifan berbicara. Yang termasuk ke dalam faktor kebahasaan penunjang keefektifan berbicara: 1. Ketepatan berbicara, 2. Penempatan tekanan, 3. Pemilihan kata atau diksi, dan yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Yang termasuk ke dalam faktor non-kebahasaan penunjang keefektifan berbicara: 1. Sikap pembicara, 2. Pandangan mata, 3. Keterbukaan, 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat, 5. Kenyaringan suara, 6. Kelancaran, dan yang ketujuh, penguasaan materi. Keterampilan berbicara terdiri dari retorika dan aksentuasi. Retorika mengacu dan memberikan penekanan kepada kemampuan menggunakan bahasa lisan dengan baik dengan memberikan sentuhan gaya seni di dalam penyampaiannya, dengan tujuan memikat hati pembicara dan memahami mengerti pesan yang disampaikannya. Dari segi kepentingannya atau tujuan yang ingin dicapai, retorika dibedakan menjadi 2 macam, yaitu retorika persuasif dan retorika dialektika. Retorika persuasif ini tujuannya itu untuk mempengaruhi orang yang tidak begitu memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan moralitas. Sedangkan retorika dialektika ini mengarah kepada pembinaan spiritual, seperti umumnya digunakan dalam ceramah-ceramah agama. Keterampilan berbicara aksentuasi. Aksentuasi yaitu aksen dalam berbicara atau gaya berbicara. Aksentuasi berkaitan dalam penekanan terhadap kata atau kalimat yang penting dalam pembicaraan. Sekian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.